warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Fitriani M. Dengan NIM O1A1201165, saya dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biokimia farmasi yang berjudul Metabolisme Karbohidrat dan Metabolisme Lipid. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan istilah dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Yang pertama, glikolisis. Istilah glikolisis berasal dari kata Yunani, glikos yang berarti gula, dan lisis yang berarti pemecahan atau degradasi. Glikolisis merupakan reaksi metabolisme untuk pemecahan gula, dan reaksi ini meliputi 10 tahap reaksi yang dikatalis oleh enzim. Reaksi ini akan mengubah glukosa menjadi pirufat, dan selama proses metabolisme, senyawa energi tinggi ATP atau adenosin trifosfat dan NADH atau nikotinamida adenin dinukleotida dihasilkan pula. Yang kedua, glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan kebalikan dari glikogenesis, yaitu reaksi pemecahan glikogen untuk menghasilkan glukosa. Yang ketiga, ada glikogenesis. Glikogenesis merupakan reaksi pembentukan glikogen untuk simpanan glukosa dan disimpan di dalam hati. Yang keempat, ada metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Secara keseluruhan, reaksi-reaksi tersebut bertanggung jawab untuk menjaga availabilitas organisme. Reaksi-reaksi tersebut secara sendiri-sendiri mungkin tidak penting, tetapi secara keseluruhan dalam jejaring akan membentuk puzzle yang sangat dibutuhkan untuk keseimbangan fungsi biokimia. Kemudian ada katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam proses katabolisme, terjadi pelepasan energi sebagai hasil pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks tersebut. Dan yang terakhir ada anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa kompleks, kebalikan dari katabolisme. Proses anabolisme ini memerlukan energi. Pertanyaan kedua, buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Yang pertama, respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang menggunakan oksigen. Proses respirasi aerob melewati beberapa tahap, yaitu yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Kita bisa lihat bersama, di sini ada gambar mengenai proses dari glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil koenzim A, CO2, dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil koenzim A, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asam pirufat akan terbentuk pada tahap glikolisis, akan melepaskan gugus karboksilat atau COO-. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat. Kemudian, asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat reaksi, yaitu 2 asam pirufat ditambah dengan 2 koenzim A akan menghasilkan 2 asetil koenzim A ditambah 2 CO2 ditambah 2 NADH. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP,
6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Untuk urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Kita bisa melihat gambar dari urutan proses siklus Krebs. Yang keempat, transfer elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transfer elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran di dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transfer elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transfer elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Tahapannya yaitu NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu, elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Kemudian koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya, koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C, sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Kemudian, sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Yang terakhir, transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Dengan demikian, transfer elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan mulai dari glikolisis sampai transfer elektron, maka akan dihasilkan seperti tabel berikut. Yang kedua, respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Salah satu contohnya adalah proses fermentasi. Seperti pada respirasi aerob, glukosa merupakan substrat pada tahap awal fermentasi. Glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan terbentuk 2 ATP. Akan tetapi, reaksi fermentasi tidak secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, sehingga ATP yang dihasilkan lebih sedikit dari jumlah ATP yang dihasilkan oleh glikolisis. Contoh fermentasi adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol dilakukan oleh jamur ragi secara anaerob. Sebagai substrat, difermentasi menjadi asetaldehid. NADH memberikan elektron dan hidrogen kepada asetaldehid sehingga terbentuk produk akhir alkohol yaitu etanol. Pada fermentasi ini dihasilkan 2 ATP. Pada fermentasi asam laktat terjadi pada otot manusia saat melakukan kerja keras dan persediaan oksigen kurang mencukupi. Pada fermentasi ini, molekul asam pirufat hasil glikolisis menerima elektron dan hidrogen dari NADH. Transfer elektron dan hidrogen menghasilkan NADH+ kembali. Pada saat yang sama, asam pirufat diubah menjadi asam laktat menghasilkan 2 ATP. Jika dibandingkan energi yang diperoleh dari respirasi aerob dengan energi dari fermentasi, respirasi aerob menghasilkan energi yang lebih besar. ATP yang dihasilkan respirasi aerob adalah 36 ATP untuk oksidasi 1 molekul glukosa. Sebaliknya, dengan fermentasi hanya akan diperoleh total energi sebesar 2 ATP. Jadi, energi respirasi aerob adalah 18 kali lipat lebih tinggi dibandingkan energi dari fermentasi atau dari respirasi anaerob. Soal yang ketiga yaitu jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat atau gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon.
Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul koenzim A menjadi molekul asetil koenzim A yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau piruvat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil koenzim A jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi hal masih atau sudah cukup, maka asetil koenzim A yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau yang disebut jaringan adiposa. Soal yang keempat, tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Di sini bisa kita lihat bersama, ada gambar perhitungan asam lemak, di mana hasil akhir dari perhitungannya menghasilkan 114 ATP untuk satu molekul asam lemak. Lemak atau asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Pada jalur katabolisme yang berbeda, glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan metabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa, yaitu 6 karbon, menghasilkan 44 ATP. Sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan yang dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Dan soal yang terakhir, penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Salah satu penyakit yang terkait dengan gangguan metabolisme karbohidrat yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Hiperglikemia disebabkan glukosa dalam darah tidak dapat digunakan oleh tubuh dengan baik akibat defisiensi insulin maupun resistensi insulin. Disregulasi insulin menyebabkan abnormalitas dalam pengendalian jalur-jalur reaksi di dalam proses metabolisme karbohidrat. Tindakan untuk mencegah atau preventif penyakit ini yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi asupan gula, olahraga dengan teratur, dan menghindari atau mengurangi merokok. Tindakan untuk mengobati atau kuratif penyakit ini yaitu hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian perubahan pola hidup sehat dan pemberian obat-obatan diabetes di bawah pengawasan dokter. Tindakan di atas dapat menyembuhkan penyakit diabetes mellitus karena yang pertama, penerapan pola hidup sehat contohnya dengan rajin berolahraga dapat membantu tubuh menggunakan hormon insulin dengan lebih efektif sehingga kadar gula dalam darah dapat lebih terkontrol. Yang kedua, penyuntikan hormon insulin untuk menggantikan fungsi hormon insulin yang seharusnya diproduksi oleh pankreas karena pada penderita diabetes mellitus tahap 1, penderitanya tidak dapat menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup atau bahkan tidak diproduksi sama sekali. Sedangkan pada penderita diabetes mellitus tahap 2, tubuh penderita masih bisa memproduksi hormon insulin meski jumlahnya tidak mencukupi atau sel-sel dalam tubuh tidak sensitif terhadap efek dari hormon tersebut. Itu saja hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.